Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulia Indrati selaku Kepala SD Negeri 1 Seren, yang kami hormati narasumber yaitu Ibu Eni Suciati, Ibu Uswatun Hasanah dan Ibu Nurbaiti Rahmawati, yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Seren beserta tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami banggakan. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan ruang berbagi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, marilah rasa syukur kita ikrarkan dalam kalimat tahmid. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh kepala sekolah. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, lain-lain dan kalimat penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan oleh kepala sekolah kepada Ibu Yulia Indrati SPD SD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penyampai materi ruang berbagi budaya positif di sekolah, yaitu Mbak Eni, Mbak Uswatun, dan Mbak Dewi. Yang saya hormati, saya sayangi pula rekan-rekan peserta IHT siang hari ini, baik yang dari teman dari sini SD Negeri 1 Senen maupun para tamu yang istimewa ini, pilihan dari luar. Ini orang-orang pilihan ini yang masuk ke sini. Ya, saya mengucapkan terima kasih sekali ya kepada panjenengan semuanya yang siang hari ini bersedia menghadiri acara IHT guru CGP dari SD Negeri 1 Seren. Namun sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang. Oleh rasa syukur itu, mari kita ikrarkan bersama dengan mengucap kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, biasanya apa kayak gini? Ya, Bapak. Ibu-ibu peserta IHT, saya merasa
IHT. Saya bangga sekali dengan mereka berempat. Di sini sudah ada 4 yang menjadi guru TGP. Yang paling senior Mbak Nita datang ke sini sudah menjadi TGP. Kemudian yang di sini ada pendaftaran, bertiga ini terinspirasi langsung daftar. Matur pun keluaran daftar liyane mangkene Bu. Nah ini dengan adanya program guru TGP ini, saya tahu dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa kegiatan guru CGP ini kegiatannya tuh banyak, tugas-tugasnya itu banyak. Ya, tapi yang saya lihat mereka ini melaksanakannya dengan enjoy, dengan senang hati, dengan sukacita, sangat menikmati sekali. Terbukti mereka ini setiap kali mengadakan kegiatan ataupun apa, ya mereka berhahi, ketawa ke TV. Iya, yang pasti menikmati yang saya lihat itu, yang saya tahu. Sehingga ya karena pernah saya tanya apakah capek tapi nggak dirasakan Bu, gitu ya, karena senang ini, karena karep. Yang kemarin sudah mau daftar ini dari rekan saya di sini, Mbak Retno ini sudah mau daftar. Ya. Mbak Gilang sudah bisa belum ya? Belum. Bu Iko sudah mau daftar kan? Besok katanya saya dari informasi katanya Bu Ati ini sudah mau pensiun Bu. Iya. Yang saya dengar kabar Mbak Mei, Mbak Nurmalita, Mbak Tri katanya sudah mau menyusul. Mbak jenengan, semoga jenengan semuanya yang belum daftar atau belum mendaftar di CGP, di angkatan berikutnya ini nanti kemudian satset mendaftar menjadi guru bergerak. Ya, di sini ada yang lebih senior lagi dari Mbak Nita, Mbak Indah ya. Oh bareng. Oh senior di Mbak. Ya angkatannya. Oh sama. Iya. Ya. Semoga yang lainnya menjadi terinspirasi untuk mendaftarkan. Saya sebenarnya kepingin juga mendaftar, tapi belum daftar sudah di abani usianya jenengan sudah nggak boleh. Saya sama Bu Ati ini, jadi ya sudah begitu ada pingin poyo daftar poyo, tapi sudah dikasih rambu-rambu, nggak boleh, nggak bisa jenengan sudah kedaluwarsa itu. Jadi ya yang terima pandum saja itu. Ya paling saya tanya-tanya gimana sih. Oh iya, saya pernah tanya dengan Mbak Nita yang lebih dulu menjadi guru CGP. Saya tanya gimana sih Mbak menjadi ini masuk tergabung dalam guru CGP ini. Nggak, cara Mbak Nita yang dirasakannya itu gimana? Apa bedanya dari belum menjadi CGP setelah gabung menjadi guru CGP? Mbak Nita jawab banyak sekali perubahannya. Yang dulunya saya nggak nyangka kalau sekarang setelah masuk menjadi anggota dalam guru program ini, guru CGP ini, perubahannya itu banyak sekali. Dulu kata ini yang sudah senior masuk, Mbak Nita itu katanya begini, dulu itu saya menganggapnya itu kalau mengajar itu ya hanya kayak gitu saja Bu. Tapi setelah saya
menjadi masuk dalam program guru CGP, ternyata anggapan saya, menurut saya itu jauh berbeda di dalam program guru penggerak. Ya, pokoknya dari teman saya, gambaran saya yang tadinya mengajar tuh hanya kayak gitu saja, ternyata jauh sekali, jauh berbeda. Nah, mungkin nanti atau suatu saat bisa panjenengan tanyakan sendiri ke Mbak Nita atau ke Mbak bertiga ini, karena ini sudah mulai jalan. Tuh. Kemudian dengan adanya hari ini kegiatan IHT, semoga ya nanti kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan lancar, tidak ada kendala suatu apapun juga. Panjenengan semuanya, kita semuanya sehat walafiat, bisa mengikuti sampai selesai. Ya, tulus-tulusnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yulia Indrati yang telah menyampaikan sambutannya untuk acara pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita menuju ke acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Suciati SPD, kemudian ada Ibu Uswatun Hasanah SPD, dan Ibu Nurbaiti Rahmawati SPD, yang beliau bertiga ini merupakan CGP Angkatan 7 Kabupaten Purworejo yang saat ini sedang menjalani program pendidikan guru penggerak. Baik, kepada beliau, untuk yang pertama kali pada kesempatan siang hari ini yang akan menyampaikan materi yang pertama adalah Ibu Eni Suciati SPD. Kepada beliau disilakan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apakah masih semangat hari ini? Masih semangat. Sudah makan semuanya? Sudah sholat? Alhamdulillah. Ya. Terus sekarang tinggal? Tidur. Jangan dulu. Kita masih ada 2 sesi lagi yang materi kita siang hari ini. Di sesi kedua kali ini kita akan menyimak bersama materi yang akan disampaikan oleh Bu Uswatun Hasanah SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Purworejo. Beliau berasal dari SD Negeri 1 Seren, mengajar di kelas 4. Sebelum menuju ke Bu Uswatun menyampaikan materi, saya akan mencoba sebagai pengantar sebentar. Materi yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Uswatun itu tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Mengutip dari pengertian keyakinan kelas yang tadi saya peroleh, bahwa keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Nah, seperti yang kita ketahui selama ini di kelas kita itu ada yang namanya peraturan kelas. Apakah ada hubungannya antara keyakinan kelas yang nanti disampaikan oleh Bu Uswatun dengan peraturan kelas yang selama ini kita ketahui? Nah, jawabannya nanti kita lihat bersama ketika Bu Uswatun menyampaikan tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Kepada Bu Uswatun disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir dalam acara ini sudah meluangkan waktunya untuk bisa
memiliki budaya positif di sekolah. Nah, pada kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan tentang materi keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, sebelum kita mulai pada materi, mari semuanya berdiri terlebih dahulu. Ya, kita joget dulu. Hati-hati poinnya. Makanya hati-hati Bu. Selanjutnya, sebelum menyampaikan materi, saya punya video singkat proses pembelajaran yang ada di kelas, Bapak Ibu. Turn to page 476, please. Okay, students, so the last time we were together, we talked about tropical rainforests. Of course, these represent only one of the ecosystems of the Americas. The other three are the Laurentian forests, the marine ecosystems of the St. Lawrence, and the Polar. Michael? Sit down, Michael. It's here, Michael. Coba Bapak Ibu, dari video tadi, mungkin pernahkah Bapak Ibu mengalami hal yang sama dengan yang ada dalam video tersebut? Pernah atau belum? Pernah ya. Mungkin pada saat sedang menjelaskan, kemudian ada sesuatu di luar, anak-anak keluar, padahal Bapak Ibu guru sedang menjelaskan. Sekali lagi saya akan memperlihatkan video pembelajaran yang kedua, Bapak Ibu. No, they stuck this here, boy. Okay. Good morning, class. I'm Sam Cohen, and for today's experiment, What? Here, what's going on? Talk to me. Come on. I'm just going to death. Well, I'm very glad to see that the helium experiments that we did last week are being paid attention to. We're not going to be talking about helium today. What we're going to talk about today is light. And one more thing. We're going to talk about color. But color doesn't exist, Mr. Cohen. That's right, Dizzy. Color is a sensation that we feel when light of different wavelengths strikes our eyes. Now, even though light is a tiny part of the electromagnetic spectrum, just a tiny part when you compare it to the energy of the universe, it's vital for life.
You know, there's this amazing process called photosynthesis. Light lets plants and trees convert nutrients from the soil, like minerals, carbon dioxide, into sugars, and these sugars create the energy for growth. And one of the byproducts of this growth, oxygen, by which we live. Thousands of people for hundreds of years have been doing this experiment. Only one guy, old Isaac here, Isaac Newton, he's the one who figured out that it wasn't the prism was creating all the colors. No, it was the light. In order for plants to grow, they need all the colors, all the energy of the spectrum. Because if all the energy isn't there, life on this planet would cease to exist. Terima kasih. Bapak Ibu, dari video yang kedua tadi, menurut Bapak Ibu, bagaimana perbedaannya antara video yang pertama dan video yang kedua? Apakah ada perbedaan dari kedua video tersebut dalam proses pembelajarannya? Ada. Menurut Bapak Ibu, pembelajaran yang lebih bermakna, pembelajaran yang lebih membuat murid itu bisa fokus, itu bisa dilakukan seperti pembelajaran yang video pertama atau kedua, Bapak Ibu? Ya, kedua, betul sekali, Bapak Ibu. Nah, untuk menciptakan pembelajaran yang seperti pada video yang kedua, kita sebagai guru perlu menciptakan proses pembelajaran, perlu merencanakan proses pembelajaran dengan sebaik mungkin. Salah satunya untuk menciptakan pembelajaran tersebut, kita membentuk keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, Bapak Ibu? Bukan peraturan kelas. Adakah yang sudah tahu di sini, Bapak Ibu? Belum? Sebelum kita menjawab mengapa harus keyakinan kelas yang harus kita terapkan di dalam kelas kita, bukan peraturan kelas, mari kita jawab dulu. Mengapa kita memiliki peraturan, misalnya penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Untuk apa kita menggunakan helm, Bapak Ibu? Keamanan, itu keselamatan. Kemudian, mengapa kemarin pada saat pandemi COVID-19 kita diminta untuk menggunakan masker setiap hari? Bahkan di luar ruangan pun kita harus menggunakan masker. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk kesehatan kita, untuk keselamatan kita. Iya, betul sekali, Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diyakini kebenarannya terlepas dari perbedaan suku, ras, ataupun agama. Semua orang meyakini bahwa itu adalah sebuah nilai kebajikan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis saja tanpa mereka mengetahui maknanya. Nah, kalau peraturan kelas atau mungkin peraturan sekolah itu kan biasanya dibuat oleh sekolah. Jadi dalam peraturan kelas, rangsangannya itu dari luar diri siswa, bukan dari dalam diri siswa. Rangsangan yang bersifat dari luar, rangsangan yang itu asalnya dari luar, itu hanya bersifat sementara, berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari dorongan dalam diri, sehingga keyakinan kelas itu akan bertahan lebih lama dibanding peraturan kelas. Selanjutnya, siswa pun demikian, Bapak Ibu, untuk menumbuhkan keyakinan terhadap sebuah peraturan kelas, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Nah, berikut adalah pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan.
lebih rinci dan konkret. Karena seperti tadi, keyakinan kelas itu berasal dari nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian pernyataan keyakinan kelas Bapak Ibu senantiasa dibuat dengan bentuk yang positif. Dalam keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata tidak, dilarang, itu tidak ada dalam keyakinan kelas. Semuanya menggunakan bentuk positif. Nah, kalau peraturan kelas itu bisa banyak sekali Bapak Ibu, tapi kalau keyakinan kelas hendaknya jangan terlalu banyak. Kenapa tidak boleh terlalu banyak? Agar mudah diingat oleh siswa, agar mudah dipahami oleh warga kelas tersebut. Kalau terlalu banyak, nanti yang ada siswa bingung yang mana. Kemudian yang selanjutnya, keyakinan kelas itu sesuatu yang bisa diterapkan oleh siswa kita, oleh lingkungan kelas tersebut. Jadi antara kelas yang satu dengan yang lain itu berbeda. Antara kelas 1 dan kelas 6 misalnya itu pasti berbeda. Yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya di dalam pembentukan keyakinan kelas harus berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Lewat apa? Lewat curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu asalnya adalah dari siswa itu sendiri. Yang terakhir, untuk keyakinan kelas ini harus ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Misalnya dari semester keyakinan kelas pada semester 1 bisa sama dengan keyakinan kelas semester 2. Akan tetapi jika memang itu ada perubahan, boleh diganti antara keyakinan kelas yang semester 1 dan keyakinan kelas semester 2 itu berbeda. Ditinjau dari waktu ke waktu, jadi ada perubahan ya Bapak Ibu. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, siswa diminta untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan kelas. Sebelum siswa diminta untuk mencurahkan pendapatnya, ya kita sebagai pendidik, sebagai guru pasti memberikan penjelasan sedikit ya tentang apa itu peraturan kelas, apa itu tentang keyakinan kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan dari siswa. Jadi setiap siswa itu memberikan pendapatnya, terus nanti dipilih mana yang paling cocok untuk kelas tersebut, yang semuanya bisa melaksanakan dalam keyakinan kelas. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif Bapak Ibu. Apabila dari hasil curah pendapat yang dilakukan oleh siswa itu masih terdapat kalimat-kalimat negatif, nanti diganti menjadi kalimat positif. Yang keempat, meninjau kembali daftar curah pendapat agar tidak ada lagi yang masih berbentuk peraturan kelas. Nah, setelah semua siswa membuat curah pendapatnya, nanti kita maju satu-satu bisa telah ditempel semua, dan situ kita tinjau apakah ada yang masih berbentuk peraturan kelas atau masih berbentuk kesepakatan kelas Bapak Ibu. Yang kelima, menyepakati keyakinan kelas yang terbentuk. Keyakinan kelas yang sudah terbentuk itu harus disepakati bersama Bapak Ibu. Tidak hanya disepakati oleh satu atau dua anak, tapi semua anak harus menyepakati keyakinan kelas tersebut. Dan yang keempat, tempatkan keyakinan kelas yang mudah diakses ya. Keyakinan kelas ini misalnya bisa ditempel di tembok, misalnya seperti di kelas ini, keyakinan kelas ditempel di depan, di dekat pintu ya. Jadi ketika siswa mau masuk ataupun keluar dari ruang kelas itu bisa membaca setiap kali. Jika dia lupa, dia pasti bisa membaca dengan mudah. Jangan meletakkan keyakinan kelas di tempat yang sulit terjangkau oleh anak Bapak Ibu. Ini adalah dokumentasi kegiatan lakukan di kelas saya, di kelas 4 ya Bapak Ibu. Saya sedikit memberikan penjelasan awalnya, sedikit beri penjelasan kepada anak-anak terkait dengan peraturan kelas, kemudian kesepakatan kelas, dan juga keyakinan kelas. Kemudian saya
minta kepada anak-anak untuk mencurahkan pendapatnya lewat sebuah tulisan yang dikerjakan secara berkelompok, tetapi setiap anak itu mencurahkan pendapat, bukan dalam satu kelompok ada satu gitu ya, tapi misalnya dalam satu kelompok itu ada 5 anak, saya meminta setiap anak untuk membuat, hanya saja boleh berdiskusi dengan kelompok. Ketika mereka sudah menuliskan, saya meminta anak-anak untuk maju ke depan, membacakan, kemudian nanti kalau sudah dibacakan, ditempel. Itu awalnya ditempel di papan tulis terlebih dahulu. Nah, kalau sudah nanti setelah semuanya itu menempel maju ke depan, nanti kita tinjau kembali dari setiap masing-masing curah pendapat yang dilakukan oleh siswa. Apakah masih ada yang berbentuk kalimat negatif atau masih ada yang berbentuk peraturan kelas, agar menjadi sebuah keyakinan kelas yang harus ditaati oleh semua siswa di kelas tersebut. Berikut contoh peraturan kelas dan keyakinan kelas. Coba kita bisa simak bersama, perhatikan bersama bahwa dalam peraturan kelas itu biasanya menggunakan kata-kata dengarkan gurumu. Ketika guru yang menjelaskan, berupa dengarkan. Tapi di dalam keyakinan kelas yang kita bentuk bukan menggunakan kata dengarkan gurumu, tapi menggunakan kata saling menghormati. Kenapa menggunakan kata saling menghormati? Karena ketika ada orang yang berbicara, seharusnya memang harus didengarkan, tapi tidak serta-merta langsung dengarkan gurumu. Kita cukup menggunakan kata saling menghormati sesuai dengan nilai kebajikan yang ada. Selanjutnya, kalau datang sebelum pukul 7 atau tidak boleh terlambat, itu peraturan kelas. Kalau di dalam keyakinan kelas, itu bisa menggunakan saling menghormati atau komitmen. Kok saling menghormati lagi? Ya, coba kalau misalnya kita masuk ke dalam sebuah ruangan yang acaranya itu sudah dimulai, kita terlambat, apakah kita akan mengganggu konsentrasi atau fokus peserta? Iya, pasti akan mengganggu. Begitu juga dalam proses pembelajaran. Ketika pelajaran sudah dimulai, kemudian ada anak yang masuk atau datang terlambat, pasti anak yang lain akan memperhatikan anak terlambat tersebut. Jadi dia tidak fokus. Nah, ini juga merupakan sebuah komitmen di dalam kedisiplinan sehingga datangnya tidak terlambat. Itu saling menghormati atau komitmen. Kemudian dalam peraturan kelas berbunyi kembalikan barang pada tempatnya, ya, kembalikan barang pada tempatnya. Kalau di dalam keyakinan kelas itu tanggung jawab. Kita sebagai guru menginginkan pastinya ketika siswa meminjam apapun ya, baik buku atau peralatan sekolah, pasti ini dikembalikan pada tempatnya. Nah, tetapi dalam keyakinan kelas itu kita harus menyadarkan siswa, harus memberitahu siswa bahwa kamu itu punya tanggung jawab loh. Kalau kamu minjem, ya kamu kembalikan pada tempatnya, jangan ditaruh di sembarang tempat. Selanjutnya pada peraturan kelas berbunyi dilarang mengganggu teman. Nah, ini kalau di dalam keyakinan kelas saling menghormati, ini jelas nih. Terus kalau dalam peraturan kelas berbunyi jangan berlari di dalam kelas. Nah, di dalam ruang kelas yang tidak terlalu luas, jika ada anak-anak yang berlari, pasti akan mengganggu yang lain, ya kan? Bahkan bisa membahayakan keselamatannya. Sehingga kalau di dalam keyakinan kelas itu menggunakan kata keselamatan. Kenapa? Kalau misalnya di dalam kelas lari-lari pas istirahat, kemudian ada kaki salah satu anak saja yang sedikit menyenggol, apa yang akan terjadi? Jatuh kan anak tersebut, Bapak Ibu? Atau mungkin bisa menabrak kursi, menabrak meja yang nanti akan membuat celaka anak tersebut. Sehingga anak-anak diberi pengertian tentang pentingnya keselamatan. Peraturan kelas misalnya gunakan masker. Kalau di dalam keyakinan kelas nanti kita menggunakan kesehatan. Ini contoh keyakinan kelas yang diterapkan di kelas 1 dan keyakinan kelas yang diterapkan di kelas 5 misalnya.
bisa berpikir abstrak. Nah, kalau kelas 1 misalnya setiap anggota kelas perlu belajar. Di kelas 5 bisa menggunakan kata-kata yang lain, selalu bersikap positif. Ini selalu bersikap positif ini bisa diterapkan di kelas 4, 5 atau 6 ya. Kelas tinggi paling enggak. Tapi kalau kelas 1 kok menggunakan kata bersikap positif, yang ada nanti anaknya bersikap positif itu apa? Positif itu apa? Itu pasti akan menjadi pertanyaan lagi buat anak-anaknya. Kemudian di kelas 1 setiap anggota kelas perlu senang. Nah, kalau di kelas 5 atau kelas tinggi bisa senantiasa menjadi yang terbaik ya. Di kelas 1 setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Di kelas 5 percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Di kelas 1 setiap anggota kelas perlu merasakan aman. Di kelas 5 bisa senantiasa membantu. Jadi tidak ada alasan dalam kelas 1 musuh penggali keyakinan kelas ya susah, mereka aja masih masih baca aja masih susah penggali keyakinan kelas. Tidak ada alasan seperti itu ya Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih dipahami oleh anak-anak kelas 1. Selanjutnya adalah materi yang kedua dari saya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Yang pertama Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya, kebutuhan bertahan hidup ini mencakup kebutuhan pokok ya Bapak Ibu, sandang, pangan, papan. Ya, ini harus dipenuhi, tidak bisa tidak dipenuhi. Kebutuhan ini harus dipenuhi. Kemudian kalau kebutuhan yang kedua Bapak Ibu, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kita hidup dalam lingkungan sosial ya Bapak Ibu. Kalau kita dijauhi oleh teman-teman, enak apa tidak? Tidak enak ya Bapak Ibu. Kita merasa kita baper, itu kata beda benar sekali, baper. Kemudian kita nggak punya teman ya. Loh, kok cari akeh aku kok dewean ya. Ya, biasanya ini yang lebih gampang baper itu ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak mungkin tidak masalah, tidak peduli. Tapi untuk ibu-ibu, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu sangat besar. Ya, kelebihan kasih sayang. Itu untuk BBM sendiri kelebihan kasih sayang. Nah, ini yang saya masih agak bingung. Kalau bagi sayang banyak orang. Kalau kebutuhan kasih sayang itu mungkin nanti bisa disampaikan oleh Bu Betty gitu. Jadi kita sebagai makhluk sosial itu sangat membutuhkan kebutuhan ya kasih sayang, rasa diterima di anggota kita atau di kelompok kita. Coba kalau kita diajukan, kita dicuekin sama teman-teman, kita datang tidak dijawab. Aku nggak pernah disayang-sayang. Kebutuhan ini tentu apa ya? Ada
kerja maupun lingkungan masyarakat, bahkan dalam rumah sendiri. Nah, misalnya mungkin di dalam rumah ada ayah, ada ibu, ada anak. Ada mungkin ada ibu bisa merasa cemburu dengan ayahnya karena anak-anaknya itu lebih dekat kepada anaknya. Itu karena kebutuhan dari ibu saya. Kalau bapaknya ya. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi, itu mungkin memiliki keinginan untuk memisahkan diri saja lah dari lingkungannya. Nah, sebagai seorang guru, jika ada siswa yang merasa kebutuhan akan diterima oleh teman-temannya itu tidak didapatkan, kita sebagai guru, sebagai pendidik harus bisa membangun sebuah kepercayaan dan juga kedekatan dengan anak ini. Jangan sampai anak ini merasa terasing, ya. Jangan sampai anak tersebut sudah tidak dekat sama gurunya, juga tidak punya teman. Jadi kita sebagai guru harus mendekat kepada anak tersebut, memberi pengertian agar melakukan kenapa kamu kok bisa jauh sama teman-temannya, diberi pengertian. Nanti saling introspeksi antara anak tersebut dengan teman yang lain. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan atas pengakuan dan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Setiap orang, ya, setiap anak ya, itu dia itu pengen, aku ya pengen bisa, enggak cuma hanya anak yang pintar yang pengen bisa ya, tapi anak yang memang kemampuannya berbeda sama temannya, misalnya dia juga pengen menunjukkan, nek aku kayak iso loh, kalau saya itu mampu, dia juga ingin menunjukkan seperti itu, karena itu merupakan sebuah kebutuhan atas pengakuan dan atas kemampuannya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita dengarkan tadi dari Bu Eni penjelasannya, bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Jadi setiap anak itu dengan kemampuan apapun kita harus mengakui keterampilannya, mengakui atas prestasinya. Misal anak yang pintar matematika belum tentu dia bisa menyanyi, ya. Atau anak yang sebenarnya dia kalau mengerjakan soal nilainya 100, tapi ketika dia diminta untuk maju ke depan, jangankan misalnya menyanyi bersuara dengan lantang atau dengan nada yang nada yang benar ya, yang sesuai. Kadang dia untuk mengucapkan sesuatu aja untuk bersuara itu sulit ya, karena ini memang kemampuan anak berbeda. Atau anak yang dalam hal akademik kurang, dalam misalnya pelajaran kurang, tapi dia dalam bidang olahraganya juara, dia bisa ahli bulu tangkis, dia bisa ahli voli. Nah, ini biasanya terjadi karena memang kemampuan anak itu berbeda. Nah, kita sebagai guru tentu harus memberikan pengakuan atas kemampuan mereka, ya, baik itu bidang akademik ataupun non akademik. Kebutuhan yang selanjutnya adalah kebebasan. Ya, ini semua orang tentu pengen diberi kebebasan, diberi pilihan. Nggak bisa kalau kamu itu harus nurut sama guru, itu tidak bisa. Ya, apalagi ibu-ibu mungkin ini ada yang sering dikekang oleh suami. Ya, kan kebebasan. Jadi kebebasan ini meliputi ya kita sebagai orang dewasa maupun anak-anak. Nah, kebutuhan akan untuk bebas ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang.
keluarganya sebaiknya diberikan kebebasan. Mereka mau memilih sesuatu diberikan kebebasan. Jangan langsung ditentukan ya. Kita sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik harus memberikan pilihan kepada anak-anaknya. Jangan misalnya orang tuanya menginginkan anaknya itu kamu nih masuk nilainya kok ya 5 terus 4 malah bahkan. Nah, tapi anak itu diberi pilihan kebebasan. Kamu misalnya mau mengajari ya, jangan sampai ketika kita ini mungkin agak sedikit curhat, ketika kita mengajari anak, kadang kita kan pengennya anaknya kita seperti ini ya, seperti yang kita inginkan. Kita kurang mendalami atau menjiwai mereka belum waktunya berpikir seperti kita. Dunia kita dan dunia anak berbeda. Cara berpikir anak-anak dan cara berpikir orang dewasa juga berbeda-beda. Jadi ketika kita meminta anak untuk apa, jangan langsung ditentukan. Berikan mereka pilihan, biar mereka yang menentukan sendiri. Apalagi untuk anak-anak itu, anak usia SD, mereka masih sangat aktif ya. Masih sering bergerak, super aktif malah itu, suka mencoba-coba. Dia kan kalau anak-anak itu suka mencoba-coba hal baru ya Bapak Ibu. Ya. Dia nggak mau lah kosong kayak gitu, pengennya yang ini, pengennya yang itu. Jadi jangan membuat anak-anak itu menjadi terkekang. Berikan mereka kebebasan. Biarkan mereka mencoba hal yang baru. Jangan jadikan mereka seperti bonekanya orang dewasa. Nah, selanjutnya kebutuhan yang terakhir ini adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, Bapak Ibu. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kita sebagai pendidik harus menyadari bahwa dunia anak adalah dunia bermain, ya. Apalagi jika anak itu ya, walaupun kita memberikan kebebasan, tetapi juga harus memberikan sebuah pilihan-pilihan alternatif yang lain, Bapak Ibu. Jangan kalau diberi kebebasan kesenangan, terus tapi dilepas tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Karena ya, anak-anak memang dunianya bermain. Jangan berikan mereka beban yang berat lah. Kalau misalnya mereka belum bisa ini, ya sudah gak apa-apa. Mereka pengen main, ya udah berikan waktunya mereka bermain. Jangan anaknya misalnya kamu gak usah main, nanti malah kamu cuma capean, gak bisa belajar, gak bisa sekolahnya terlambat atau sebagainya, nilainya jelek. Janganlah. Mereka juga butuh kesenangan. Mereka kesenangannya bermain, ya berikan itu. Jangan tekan mereka dengan keinginan kita sehingga membuat mereka itu tidak merasa senang, mereka nyaman. Mereka tidak nyaman dengan kekangan-kekangan kita. Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar tadi, semua orang pasti berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Ya, mereka akan berusaha keras memenuhi kebutuhan dasarnya itu dengan cara apapun. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa saja mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif, Bapak Ibu. Jadi kita harus memberikan kebutuhan dasar untuk anak-anak kita, mencukupi kebutuhan dasarnya. Jangan sampai anak-anak kita untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu dengan cara-cara yang negatif. Nah, misalnya di sini seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik ya, ini mungkin kebutuhannya akan penguasaan itu tidak terpenuhi di sekolah, Bapak Ibu. Jika ada anak yang kurang menguasai materi, kita sebagai pendidik juga harus introspeksi diri kita. Mungkin
apa yang kita berikan kepada anak itu belum cukup, sehingga anak itu belum bisa menguasai. Nah, oleh karena itu dia pasti nanti di luar akan mencoba memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan misalnya mengatur orang lain saat bermain di lapangan di luar lingkungan yang formal ya. Ketika mereka bermain, dia akan mencari memenuhi kebutuhannya tersebut, atau bahkan karena kebutuhan penguasaannya itu tidak terpenuhi, anak tersebut malah bisa menyakiti temannya saat bermain. Sebagai guru, kita dapat melibatkan anak tersebut dalam kegiatan yang memberi peluang anak tersebut mencapai pencapaian yang berarti. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia yang telah tadi saya sampaikan itu sekali lagi tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi orang dewasa. Jadi kalau kita di sekolah berarti yang harus terpenuhi itu yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kita sebagai makhluk sosial di sekolah, kita juga harus berusaha mencukupi, memenuhi kebutuhan dasar yang kita impikan, yang kita butuhkan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ada percakapan seorang anak atau dialog seorang anak, dan di sebelah kiri ada 5 kebutuhan dasar. Mari kita ulas bersama, kita bahas bersama Bapak Ibu. Kalau anak-anak misalnya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Loh, kalau anak-anak bisa menyampaikan seperti itu, ya, kebutuhan dasar apa yang sudah mereka dapatkan, Bapak Ibu? Kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang, atau bertahan hidup, Bapak Ibu? Iya. Anak-anak itu mendapatkan memenuhi kebutuhan kesenangannya. Mereka ketika bisa bermain kejar-kejaran dengan gurunya itu sudah sesuatu yang luar biasa. Mereka sangat senang, Bapak Ibu. Jadi sebagai guru kita janganlah terlalu jaga image dengan anak-anak. Biarkan anak-anak bisa dekat dengan kita, karena itu adalah salah satu juga yang bisa menimbulkan kesenangan anak-anak. Yang kedua, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kalau anak-anak sudah menggerutu seperti itu, kebutuhan dasar apa yang tidak dapat mereka? Iya, Bapak Ibu. Kebebasan. Iya. Tapi mungkin itulah pentingnya kita mempelajari keyakinan kelas dan kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu. Kalau anak-anak diberi kebebasan yang sebebas-bebasnya, tentu kita dalam menyampaikan materi, dalam pelajaran juga akan terganggu. Akan tetapi dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama ya, keyakinan kelas sekali lagi itu disepakati bersama, dibuat bersama, bahkan itu adalah berasal dari siswa. Jika itu sudah berasal dari siswa, tentu dalam proses pembelajarannya kita nanti tidak akan terlalu kesulitan. Walaupun pasti pada suatu waktu tertentu ketika anak-anak itu mungkin merasa jenuh, anak-anak merasa bosan, kemudian terlalu misalnya mendapatkan materi yang susah atau mendapatkan soal yang susah. Nah, anak-anak ini nanti mungkin akan membuat sedikit kegaduhan di kelas seperti itu. Ada saja perilaku anak-anak, biasanya idenya itu bermacam-macam. Nah, itulah pentingnya kita menguasai adanya keyakinan kelas dan kebutuhan dasar
sebagai seorang pendidik kita harus memperhatikan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh anak, harus memenuhi kebutuhan mereka. Nah, demikianlah penjelasan mengenai keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, ya. Ini adalah proses yang panjang, Bapak Ibu. Tidak bisa misalnya kemarin sudah bikin keyakinan kelas tapi anaknya masih seperti itu. Ya, tapi pasti ada perubahan. Ya, ada perubahan nih Bapak Ibu. Enggak serta-merta namanya juga anak-anak. Jangan serba instan lah. Pasti butuh proses yang lama karena sesuatu yang instan juga tidak baik untuk anak-anak. Selain proses yang tidak singkat untuk dalam budaya positif itu terutama keyakinan kelas dan memenuhi kebutuhan dasar siswa itu juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah, baik itu dari teman-temannya, dari gurunya, dari kepala sekolahnya, bahkan juga dari rumah ya, juga dari orang tuanya, dari lingkungan rumah, semuanya harus terlibat, semuanya harus bekerja sama, Bapak Ibu. Sekian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktu, saya kembalikan kepada moderator. Beri tepuk tangan untuk Bu Uswatun. Terima kasih. Menarik sekali, materinya semakin siang semakin menarik. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Ya, kita buka untuk 2 pertanyaan dulu, oke? Monggo. Ya, Bu Tri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Widiawati dari SDN Buangaran. Jauh kalau jalur kaki. Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah tentang keyakinan kelas. Apakah dengan adanya keyakinan kelas yang telah dibuat di kelasnya Bu Uswatun, murid dapat bertanggung jawab melaksanakan apa yang diyakini tersebut? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Tri. Ya, pertanyaannya tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Bu Uswatun di kelasnya. Monggo Bu Uswatun bisa langsung dijawab. Baik, langsung saya jawab saja. Nanti jika ada yang kurang sesuai, mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di kelasnya Putri atau di kelas, karena setiap kelas itu tentu berbeda ya. Ini tergantung karakteristik kelasnya masing-masing, tergantung karakteristik anaknya. Nah, untuk keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya itu sudah berjalan dan saya merasakan adanya perubahan dari awalnya. Dulu pas semester 1 awal saya belum membuat keyakinan kelas. Di situ saya masih membuatnya baru peraturan, anak tidak boleh ini, anak tidak boleh ini ya. Harus datang pukul 7, jam 7 harus sudah ada di kelas, tidak boleh terlambat dan sebagainya. Nah, setelah saya membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan anak-anak, saya merasakan adanya perubahan di dalam kelas saya. Anak-anak lebih tidak selalu harus misalnya anak-anak itu tidak selalu kamu tuh diam, kamu tuh gak usah lari-lari. Nah, saya merasakan anak-anak itu ya, namanya anak-anak pasti ketika itu kadang ya dia izinnya ke kamar mandi ya misalnya, tapi ya tidak tahu anak-anak mungkin dia merasakan kejenuhan di dalam kelas, mungkin bisa. Tapi yang saya rasakan anak-anak itu lebih tertib, Bapak Ibu. Anak-anak lebih tertib, kemudian anak-anak juga lebih menghargai temannya, lebih menghargai gurunya. Selain itu, anak-anak juga dia itu bisa ruang kelas juga lebih tertata lah, lebih rapi. Jadi ketika mereka mengambil sesuatu, misalnya buku
buku atau mungkin alat tulis yang ada di kelas, ya mereka mengembalikan dengan sendirinya, langsung dikembalikan pada tempatnya. Mereka tidak harus disuruh, bukunya ditoto, enggak. Jadi mereka sudah melaksanakannya sendiri. Kemudian kalau misalnya ada tugas yang dikerjakan di rumah, ya mereka membawa tugas tersebut, tidak ada yang ketinggalan. Misal ada ya jarang 1-2, tapi selama ini karena untuk tugas rumah juga memang jarang diberikan ya, biasanya hanya tugas kelompok. Nah itu tugasnya itu juga tetap diselesaikan tanpa kudu dioyak-oyak, iki terakhir dino iki loh, iki terakhir di polke. Tapi kalau udah dikasih tahu waktunya kapan, ya mereka mengumpulkan. Jadi anak-anak lebih mandiri, kemudian juga lebih bertanggung jawab dengan dirinya. Karena sekali lagi keyakinan kelas itu harus melibatkan siswa sebelumnya. Ketika membuat keyakinan kelas harus melibatkan siswa, dan keyakinan kelas itu berasal dari siswa, dari pendapat mereka, sehingga mereka akan bertanggung jawab terhadap keyakinan yang sudah mereka yakini. Mereka pasti akan melaksanakan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Demikian Bu Tri, untuk di kelas saya sudah bisa berlangsung dan sudah bisa berjalan cukup baik menurut saya. Baik, sudah Bu Tri sudah terjawab. Ya. Menarik sekali Bu, pengalaman dari Bu Uswatun tadi di kelasnya sangat menginspirasi. Iya, betul. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, ya dari Bu Nana. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Dalia. Saya berasal dari SD Negeri 2 Sereng. Saya ingin menanyakan tentang kebutuhan dasar seorang anak. Di sini saya mengajar kelas 6, dan di kelas saya itu ada satu anak yang temperamental. Artinya di sini anak tersebut dalam kelas itu paling mudah marah, dominan, ya, menangan dewi, kesenggol sidik ra gelem, tapi senengnya dia sukanya itu usil sama teman-temannya, tapi di sisi lain ketika dia kesenggol temannya, dia akan marah, dan marahnya itu meledak-ledak. Cowok. Namanya cowok ya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita atau panjenengan sebagai guru itu menganalisis kebutuhan siswa yang belum bagaimana cara menganalisis kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari siswa tersebut karena sifat yang temperamental tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bu Uswatun untuk dijawab. Baik, ini juga pertanyaan dari saudara jauh, dari guru jauh ya. Cukup jauh, tapi kalau jalan kaki ya 10 menit sampai. Tadi ditanyakan oleh Bu Nana bagaimana menganalisis ya sikap siswa yang mudah marah, yang temperamental ketika di dalam kelas. Nah, untuk menganalisis kebutuhan dasar siswa ini, hal yang pertama kali kita harus lakukan itu amati ya. Kita harus mengamati dulu siswa tersebut di dalam kita harus mengamati siswa itu dalam proses pembelajaran ataupun proses di sekolah, ketika mereka berinteraksi dengan teman-temannya, mereka berinteraksi dengan kita gurunya, atau mereka berinteraksi dengan orang lain misalnya di yang waktu itu di sekolah. Nah, kita harus mengamati benar-benar anak ini, apalagi pada saat misalnya kerja kelompok ya. Pada saat kerja kelompok, pada saat diskusi kelompok, biasanya ini kan harus ada kerjasama ya. Nah, atau kalau misalnya anak tersebut kok merasa tersakiti lah, atau merasa jelek banget kancane misalnya seperti itulah, mereka pasti akan langsung marah, meledak-ledak. Nah,
tanya jawab sama anak tersebut, tapi dilakukan dengan pendekatan ya. Kita tidak langsung harus, kamu sini, bulan kapan ngeroy. Nah, tidak bisa seperti itu. Kita harus melalui pendekatan ketika kita ingin bertanya jawab dengan anaknya. Kita harus menanyakan hal-hal yang penting untuk dia, hal-hal yang membuat dia itu gampang marah, kemudian atau hal-hal yang membuat anak itu merasa tersinggung ya. Jadi kita harus melakukan pendekatan, melakukan tanya jawab, serta kita juga bisa sebenarnya mengajak dia itu untuk berdiskusi. Apa sih yang menjadi kesenangannya, apa yang menjadi minatnya. Jadi mereka harus didekati secara perlahan ya. Kita tidak boleh langsung marah-marah kepada anak tersebut, harus dilakukan pendekatan secara emosional. Nah, selain kita tadi mengamati, kemudian melakukan tanya jawab, kita juga harus melihat lingkungannya ya. Lingkungan di sini ya meliputi lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekitar. Kita sebagai pendidik memang kadang bekerjanya tidak hanya di sekolah, mau tidak mau kita harus mengamati, melakukan pengamatan ya. Kalau tidak secara langsung ke rumahnya, kita bisa bertanya kepada teman-temannya yang ada di lingkungan tersebut, atau jika kita malah punya kenalan yang rumahnya dekat anak tersebut. Nah, nanti kita bisa menggali informasi dari lingkungan anak yang mengalami gampang marah tadi ya, yang temperamental. Nah, kalau ketika mengamatinya, sudah tanya jawab, kita diskusi, kemudian melihat lingkungan seperti itu, kita juga perlu mendiskusikan dengan orang tuanya. Karena bagaimanapun waktu anak di sekolah dengan waktu anak di rumah lebih banyak di rumah. Jadi yang paling tahu ini harusnya orang tuanya. Nah, kita harus berdiskusi dengan orang tuanya. Kita harus menyampaikan apa yang anaknya itu yang dilakukan anaknya di sekolah. Jadi orang tuanya tahu. Kadang kan ada anak yang di rumah itu patuh, tapi di sekolah itu lepas seperti burung yang lepas dari sangkar. Nah, kadang ada anak yang temperamental seperti ini juga akibat dari pola asuh di rumah. Di rumah dia itu dikekang, dia tidak bisa ini, tidak bisa itu. Ya, dia misalnya mau main nggak boleh, mau beli jajan nggak boleh, main HP nggak boleh, nggak apa-apa tidak boleh. Sehingga dia melepaskan kekangannya itu di sekolah. Ya. Betul. Anak-anak yang di luar itu terlalu banyak mendapatkan kasih sayang. Itu ketika di luar itu mencolok ya. Nah, ini memang dilema Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Kadang itu anak di rumah terlalu dikekang. Ini sudah banyak yang kasusnya sebenarnya yang terjadi. Di rumah dia itu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi di sekolah langsung lepas kendali. Persis yo. Persis ya ini Bu. Oke, seperti itu. Jadi kita harus berdiskusi dengan orang tuanya. Kita harus bersama-sama. Orang tuanya harus tahu keadaan anak di sekolah. Jadi anak-anak yang temperamental seperti ini rata-rata di rumahnya itu ya mungkin orang tuanya galak, paham ya? Enggak, di rumah dia dimanja. Dimanja. Semua kebutuhannya dipenuhi, sehingga membuat anak itu kalau di sekolah kok ada salah satu yang tidak terpenuhi, baik dari gurunya, baik dari temannya, dia gampang sekali untuk marah, dia langsung meluapkan emosinya. Seperti itu Bu Nana, bagaimana? Jelas,
terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kepada Bu Nita. Semakin siang semakin semakin panas ya. Dan ada contoh realita. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, sudah cukup untuk sesi tanya jawabnya? Ya, sudah. Baik, kalau sudah saya coba merangkum sekilas saja. Baik, dari apa yang sudah disampaikan Bu Uswatun tadi tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia, itu ada hubungannya dengan budaya positif tadi, yaitu untuk mewujudkan suatu budaya positif ini salah satunya dengan membentuk yang namanya sebuah keyakinan kelas. Ya. Budaya positif itu dapat terwujud itu jika lingkungan sekolahnya itu sudah baik, ya, sudah sangat mendukung, dan salah satunya adalah dengan keyakinan kelas, yaitu salah satu cara mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas. Jadi dari keyakinan kelas, siswa itu sampai pada taraf yakin. Jika siswa sudah sampai pada taraf yakin, maka karakter dari dirinya, dari dalam dirinya, maka akan tumbuh dan terbentuk dengan baik. Itu yang saya tangkap dari yang disampaikan Bu Uswatun tadi. Kemudian terkait dengan kebutuhan dasar manusia, seperti kita ketahui tadi ada 5 kebutuhan dasar, dan dari setiap murid kita itu pasti memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru, sebagai pendidik, itu harus bisa memfasilitasi kebutuhan mereka semuanya. Nah, agar namanya kebutuhan dari diri mereka kalau sudah terpenuhi, maka mereka akan otomatis terbentuk karakternya dengan baik. Seperti yang dicontohkan tadi Bu Uswatun pada penerapan keyakinan di kelasnya, ternyata siswanya menjadi sadar akan kebutuhan di dalam kelas untuk membentuk suatu lingkungan belajar yang menyenangkan bagi diri mereka. Mungkin itu yang saya tangkap, dan semoga bisa menambah hal baik di siang hari ini. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita berdua, Bu Uswatun. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju ke sesi 3, yaitu narasumber kita yang baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sore hari ini kepada ketiga narasumber kita yang sudah hebat-hebat menyampaikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, sebelumnya akan saya rangkum dulu apa yang sudah disampaikan oleh Bu Betty tadi mengenai segitiga restitusi, ya Bapak Ibu. Melalui restitusi itu memberikan kesempatan kepada murid untuk menyadari dan menemukan solusi atas perilaku menyimpangnya dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan dari ke-6 aspek tadi yang sudah dijelaskan oleh ketiga narasumber kita pada siang hari ini, tadi ada yang pertama disiplin positif, kemudian ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi dan lain sebagainya. Itu tadi tujuannya adalah satu, yaitu membentuk budaya positif di sekolah sehingga menjadikan murid berprofil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita flashback ya dari hal-hal yang kecil dulu, dari dari kebiasaan yang baik kita biasakan pada murid kita. Nanti setelah kebiasaan baik itu sudah berjalan, maka otomatis akan tumbuh sebagai suatu karakter yang baik. Dan jika dalam satu sekolah itu siswa maupun gurunya itu sudah memiliki karakter yang baik, maka akan muncul sebuah budaya yang namanya budaya positif. Iya. Begini itu dari saya.
Sebagai pembawa acara pada siang hari ini, banyak sekali tutur kata ataupun perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon untuk dimaafkan. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan menyempatkan waktu untuk kita belajar bersama dengan ketiga narasumber kita, Bu Eni, Bu Uswatun, dan Bu Betty pada hari ini. Semoga apa yang kita terima hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.